Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Psikologi Eksperimen. Kali ini kita akan membahas isu-isu kontemporer atau isu-isu mutakhir ya, terkait dengan riset eksperimen atau metodologi eksperimen terutama dalam bidang psikologi. Nah, materi ini sekaligus menjadi materi penutup kita untuk semester ini di mata kuliah psikologi eksperimen. Nah, pertama-tama gitu ya, beberapa isu ini berkembang dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh ilmuwan psikologi, terutama atau secara spesifik yang menggunakan metode eksperimen dalam risetnya. Nah, para ilmuwan ini sedang terus-menerus berupaya gitu ya, untuk mengembangkan paradigma eksperimen yang digunakan untuk memanipulasi kemungkinan penyebab atau biasanya kita sebut sebagai independent variable dan untuk mengukur potensi akibat atau yang kita sebut dengan dependent variable dari perlakuan yang diberikan. Jadi di sini paradigma ini digunakan gitu ya. Satu, yang pertama, memanipulasi kemungkinan penyebab gitu. Jadi misalnya kita menganggap bahwa penyebab dari, stres itu adalah, emosi negatif misalnya ya. Nah, kemudian maka dalam paradigma ini kita akan mendapatkan cara bagaimana untuk memanipulasi emosi sehingga pada akhirnya kita dapat menginduksi emosi tertentu dalam hal ini misalnya emosi negatif gitu. Dan kemudian yang kedua untuk mengukur potensi akibat. Nah, berdasarkan contoh yang tadi, maka paradigma itu akan disusun gitu ya, untuk mengukur, stres gitu ya, sebagai potensi akibat yang mungkin muncul dari perlakuan atau manipulasi, yaitu berupa induksi emosi yang diberikan oleh peneliti. Nah, paradigma eksperimen ini sendiri merujuk pada teknik atau protokol terstandar yang menjadi pedoman untuk melakukan suatu eksperimen. Kalian sendiri kemarin sudah berkenalan ya dengan dua contoh paradigma eksperimen. Yang pertama itu di modul 2 ada yang disebut sebagai paradigma afektif visual, kemudian yang kedua adalah paradigma sequential task paradigm. Nah, penamaan dari paradigma eksperimen ini caranya bermacam-macam. Ada yang merujuk pada instrumen, kemudian ada yang merujuk pada fungsi, seperti itu. Nah, misalnya yang merujuk pada instrumen, sebagai contoh adalah, Bartway. Kalau kalian ingat di sebelum UTS kalau saya tidak salah, itu para dosen membagikan, eee, pengalamannya gitu ya, dalam riset atau menggunakan, eee eee, metode eksperimen dalam risetnya. Nah, di bagian saya bercerita mengenai riset mengenai, risk taking behavior atau perilaku beresiko, yang mana saya menggunakan, Bartway ya, yang digunakan untuk menginduksi potensi perilaku beresiko sekaligus untuk mengukur perilaku beresiko tersebut. Nah, kalau di Bartway berarti paradigmnya merujuk pada nama instrumennya. Kemudian juga ada yang merujuk pada fungsinya. Misalnya di sequential task paradigm itu banyak juga yang menyebut sebagai ego depletion paradigm atau paradigma ego depletion. Kalau seperti itu berarti kita sudah tahu atau sudah cukup jelas bahwa paradigma tersebut itu digunakan untuk atau dalam riset mengenai ego depletion seperti itu. Ada juga yang berupa nama gitu ya. Misalnya pada konteks false memory, nama peneliti maksud saya. Misalnya di Schrodinger-McDermott, eee, di Schrodinger-McDermott paradigm
gitu ya, DRM. Itu merujuk pada peneliti-peneliti yang menyusun paradigma tersebut. Jadi ada beberapa cara untuk menamai gitu ya paradigma eksperimen. Nah, di paradigma eksperimen ini juga akan banyak kalian temukan gitu ya, karena dia bersifat protokol yang terstandar, maka biasanya researcher, terutama yang menggunakan bukan terutama ya, researcher yang menggunakan metode eksperimen, itu juga akan berbagi mengenai standarnya atau protokolnya gitu ya. Biasanya ada dipublikasikan, jadi ada satu jurnal yang memang mendedikasikan dirinya gitu ya untuk mempublikasikan protokol-protokol terstandar seperti itu. Jadi di dalam jurnal tersebut gitu ya, itu disebutkan misalnya tools seperti apa yang dibutuhkan, bagaimana mekanismenya, bagaimana properti psikometrinya, dan lain-lain sebagainya. Kalau saya tidak salah, itu ada di bagian dari Nature ya, jurnal Nature. Jadi namanya Nature Protocol kalau saya tidak salah. Nah, kemudian juga di era open science saat ini gitu ya, sudah banyak juga researcher yang memang membagikan paradigma eksperimennya, baik tools-nya gitu ya, atau pemrogramannya, dan juga kelengkapan-kelengkapan yang lain. Itu di berbagai platform repository gitu ya. Jadi misalnya untuk khusus yang lengkap itu biasanya ada di OSF gitu ya. Dan banyak sebenarnya ya arsip-arsip yang lain, terutama untuk arsip open science, dan untuk pemrograman biasanya ada di GitHub seperti itu. Kalau mahasiswa yang senang pemrograman, baik itu untuk kepentingan game atau hobi, biasanya sudah cukup familiar dengan GitHub. Dia sifatnya juga open source ya, jadi semuanya bisa mengakses. Nah, fitur standar dari paradigma eksperimen sendiri ada 3, yaitu berupa stimulus, respons, dan instruksi. Jadi dalam paradigma eksperimen minimal ada ketiga komponen ini. Yang pertama adalah stimulus. Bagaimana bentuk stimulusnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di apa yang sudah kalian lakukan di praktikum kemarin, yaitu misalnya menggunakan untuk yang modul ketiga, sequential task paradigm. Itu kan ada 2 instrumen ya, ada MSIT, ada yang letter E. Nah, misalnya kita ambil contoh yang letter E, stimulusnya itu berupa kata-kata ya, yang mana kata-kata itu akan terdiri dari 3 jenis gitu ya, yaitu kata yang mengandung kata yang tidak mengandung huruf E, kata yang mengandung huruf E, di mana kata yang mengandung huruf E ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu kata yang mana huruf E-nya itu ditemani oleh huruf vokal atau huruf E yang lain, dan kata yang mengandung huruf E yang berdiri sendiri. Secara spesifik kalian sudah tahu ya mana yang accompanied, mana yang lonely E. Nah, itu yang disebut sebagai stimulus. Kemudian responsnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau di letter I misalnya responsnya berupa eh, apa namanya menekan satu tombol keyboard gitu ya ketika ada kata-kata tertentu gitu yang muncul. Kemudian juga adalah instruksi gitu. Jadi kalau pada instruksi di sini apa namanya instruksi itu adalah seperti yang tadi ya, seperti yang sudah kalian lakukan. Itu adalah bagaimana caranya mengimplementasikan eksperimen menggunakan paradigm tersebut gitu, dari cara menyambut partisipan, dari prosedur step by step, dari cara mengatakan atau memberikan instruksi terkait pengerjaan tugas, pemberian inform konsen, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah bagian standar dari paradigma eksperimen. Nah, di sini ada
eee, apa namanya, ada tambahan ya. Jadi ketika kita ingin melakukan evaluasi terhadap paradigma eksperimen, selain melakukan evaluasi terhadap ketiga fitur standar tersebut gitu ya, kita akan menambahkan, 2 aspek ini gitu ya. Nah, kenapa sih perlu melakukan evaluasi paradigma? Ya karena kalau kita sebagai peneliti, kita perlu tahu, kualitas dari paradigma yang akan kita gunakan. Nah, jadi selain tadi, baik stimulus, eee, respons, dan juga, eee, instruksi gitu ya. Misalnya pada stimulus kriteria evaluasinya relevan atau tidak, bebas budaya atau tidak, seperti itu. Misalnya seperti yang saya contohkan, minggu lalu sepertinya, eee, salah satu mahasiswa pernah menggunakan IAPS gitu ya, gambar-gambar yang digunakan untuk paradigma afektif visual yang kalian, eee, implementasikan di modul 2 untuk risetnya gitu ya. Yang mana, ketika untuk opsi, gambar yang positif, itu ada opsi gambar yang bermuatan, seksual gitu ya, stimulusnya. Nah, tapi ternyata ketika dilakukan pilot, stimulus tersebut tidak dimaknai sebagai hal yang positif gitu ya. Karena apa? Karena ternyata ya mungkin di Indonesia atau di kultur timur itu merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan. Walaupun itu merepresentasikan sesuatu yang positif ya, misalnya merepresentasikan cinta kasih dan juga unsur-unsur kebahagiaan mungkin. Nah, kemudian, eee, apa namanya, jadi relevansi stimulus itu menjadi salah satu kriteria evaluasi. Kemudian yang berikutnya adalah respons. Nah, sama, responsnya memudahkan atau memungkinkan untuk dilakukan atau tidak, gitu ya. Misalnya, untuk yang di MSIT itu kan responsnya sebenarnya menggunakan, eee, number keyboard ya. Jadi karena memang dilakukan di PC gitu, di personal, komputer yang number untuk tombol number-nya itu terpisah gitu ya, ada bagian yang terpisah. Nah, ketika misalnya diimplementasikan menggunakan laptop, apakah akan ada potensi untuk, eee, tetap reliable atau tidak, seperti itu. Atau misalnya responsnya ini memungkinkan nggak untuk dilakukan oleh partisipan. Kemudian yang berikutnya adalah, instruksi. Instruksinya sudah cukup memadai atau belum? Karena ada beberapa misalnya, eee, peneliti gitu ya, yang memang tidak sharing instruksi secara lengkap, kayak gitu. Nah, kemudian hal tersebut ditambah lagi dengan yang pertama adalah, implementasi eksperimen yang berisi karakteristik populasi. Pada siapa, karakteristik, eee, populasi ini pada paradigma tersebut dapat diimplementasikan? Misalnya apakah pada populasi non-klinis atau pada populasi klinis. Misalnya pada anak-anak dan remaja atau pada orang dewasa atau umum. Misalnya sebagai contoh, penggunaan BART-Y gitu ya, yang saya gunakan untuk risk taking behavior, itu merupakan modifikasi dari BART, yang mana pada BART itu khusus untuk dewasa, poin meter ketika mereka berhasil untuk memompa balon dan tidak pecah itu direpresentasikan dengan jumlah uang gitu ya. Yang mana itu dianggap kurang etis ketika diimplementasikan pada anak-anak dan remaja. Karena seolah-olah, apa ya, menginduksi potensi judi gitu ya. Nah, kalian sebenarnya bisa mencoba sendiri untuk BART, itu ada di demonya PsychoPie. Jadi kalian unpack saja, sepertinya juga sudah kalian unpack karena di modul 1 kan kalian memodifikasi strup ya. Nah, di situ ada BART-nya, itu versi yang dewasa gitu ya. Nah, di BART Y, untuk yang versi anak-anak dan remaja, versi remaja sebenarnya ya, uang itu diganti dengan point mather gitu ya. Jadi kayak ada semacam tabung gitu yang berisi, yang
akan penuh ketika misalnya poin kita bertambah, jadi bukan dalam bentuk penambahan uang. Kemudian juga modalitas eksperimen, ini tools-nya seperti apa gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah rencana analisis data. Jadi, data apa yang digunakan gitu ya, karena biasanya ada beberapa instrumen yang cukup kompleks, jadi bukan data mentahnya yang digunakan. Misalnya pada, MSIT, di apa namanya, eksperimen modul 3 yang kalian lakukan, itu, teknik analisis datanya menggunakan, skor variabilitas untuk jawaban benar pada stimulus inkongruen, kayak gitu ya. Jadi sespesifik itu. Jadi bukan cuman sekedar berapa poin dia benar dan berapa poin dia salah, gitu ya. Ada yang berupa, min dari, jumlah benar respons apa misalnya. Atau misalnya pada IELTS itu kan ada 2 yang diukur ya, yaitu arousal dan juga valensi. Nah, yang digunakan adalah skor, min, berarti harus ditotalkan dulu valensinya untuk masing-masing, stimulus atau kelompok stimulus, kemudian baru dibagi sejumlah, stimulus atau, kelompok stimulus. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, aspek berikutnya adalah ketersediaan sumber daya. Yang pertama dalam konteks logistik dan yang kedua dalam konteks usaha. Nah, logistik ini misalnya, yang pragmatis tentu terkait dana gitu ya. Seberapa besar sebuah paradigma itu memerlukan, dana gitu. Kemudian lisensi perangkat lunak. Jadi misalnya pada riset aslinya, untuk modul 3 yang sequential task paradigm, itu kita menggunakan e-prime. Nah, e-prime itu berbayar ya, kalau saya tidak salah, lisensinya itu sekitar 50 sampai 70 juta kalau plus tax kayak gitu. Sementara kalau menggunakan Psycopy gratis gitu ya. Nah, itu juga yang perlu menjadi pertimbangan. Kemudian misalnya dulu waktu mahasiswa saya ingin, menggunakan BART. BART itu dulu, karena susah gitu ya untuk membuat dari scratch di apa namanya, di Psycopy. Jadi, ternyata ada yang versi Inquisit gitu ya. Nah, versi Inquisit di GitHub. Nah, Inquisit itu juga berbayar. Jadi Inquisit itu aplikasi ya, sama seperti, Psycopy dan ePrime, tapi Inquisit juga berbayar. Nah, kemudian yang mereka lakukan apa gitu ya. Jadi mereka menggunakan trial version, eee, dan menggunakan Inquisit. Kemudian juga satu mahasiswa itu bahkan berhasil belajar otodidak gitu ya untuk mengubah, kode-kode yang ada di Inquisit untuk, mentranslasikan, BART BART-Y dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian, peralatan yang dibutuhkan apa, misalnya di BART-Y itu kemarin mahasiswa saya butuh 20 laptop, karena itu dilakukan di sekolah dan sekolahnya kebetulan tidak punya laboratorium komputer, seperti itu. Kemudian sumber daya manusia, ini siapa saja yang perlu terlibat gitu ya. Apakah ada kriteria khusus untuk eksperimenter? Misalnya butuh mahasiswa S3 kah atau S2 kah dan lain-lain sebagainya. Kemudian aspek yang berikutnya adalah usaha. Di sini yang pertama adalah keterampilan teknis. Sejauh mana kita atau sumber daya yang terlibat itu memiliki keterampilan teknis. Misalnya di apa namanya, di paradigma mengenai induksi pain gitu ya, rasa nyeri. Di sini eksperimenter harus memiliki keterampilan misalnya mengoperasikan tensimeter kayak gitu. Eee, supaya apa? Karena salah satu bentuk pengukurannya adalah menggunakan tensimeter. Kemudian pengetahuan mengenai topik yang ingin diteliti, sejauh mana, kayak gitu ya. Misalnya seperti yang kalian lakukan gitu ya di
praktikum kemarin. Saya yakin kalian waktu mengimplementasikan, eee, atau bertindak sebagai eksperimenter, kalian mungkin belum punya pengetahuan yang memadai terkait dari paradigma, eksperimen yang kalian lakukan. Karena ya yang penting kan, eee, di-conduct dulu nih eksperimennya gitu ya, baru nanti belajar sebenarnya underlying teorinya tuh apa sih, kayak gitu. Kemudian komitmen waktu, seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk, menjalankan paradigma tersebut. Dan yang berikutnya adalah persetujuan komite etik, karena ada beberapa protokol eksperimen yang misalnya memiliki potensi resiko etis yang cukup besar, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah, nah tadi kan ada salah satu bagian dari riset eksperimen, yaitu berupa peralatan. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi dan juga, eee, apa namanya, praktek sains terbuka atau open science dan juga, data sharing ya, apa namanya, praktek-praktek data sharing, saling share data dan juga, eee, peralatan dan juga pengetahuan dan modalitas yang dimiliki oleh salah satu peneliti dan dengan peneliti lainnya. Jadi di sini, sudah mulai muncul berbagai macam aplikasi gitu ya, yang menyediakan tool chains atau peralatan digital yang dapat digunakan untuk riset eksperimen. Nah, di sini ada 7 kategori tool chains gitu ya, yang berkaitan dengan, proses atau dibagi berdasarkan proses, eksperimen yang sedang kita lakukan. Jadi misalnya di sini dari yang pertama, yaitu eksplorasi riset berupa studi literatur, pendahuluan, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada berbagai macam aplikasi dan website yang dapat kita gunakan untuk melakukan pencarian literatur untuk mengeksplorasi riset di bagian awal. Kemudian juga misalnya pencarian berbagai data dan kode, seperti saya bilang tadi, banyak sekali peneliti yang berbagi kode ini untuk pemrograman ya, eee, atau instrumen itu di GitHub gitu ya. Kalian juga misalnya bisa buka Pavlovia gitu ya, itu berbagi instrumen eksperimen, yang sifatnya, ongoing gitu ya, dan, menggunakan, instrumen PsychoPy. Kalian juga bisa lihat di Psychological Tools gitu ya, sorry di SciToolsKit gitu ya, itu juga ada berbagai macam instrumen eksperimen. Sampai yang terakhir di level penulisan laporan riset. Nah, ini kalian bisa lihat gitu ya, berbagai macam, website dan aplikasi yang dapat digunakan pada 7 proses ini, itu di bukunya Bukleo, itu sudah, lengkap sekali gitu ya daftar tool chains digital yang dapat diakses beserta fungsinya. Nah, silakan nanti misalnya kalian pelajari lebih lanjut dan juga dapat menjadi pegangan kalian ketika melakukan riset. Tidak selalu melulu untuk riset eksperimen, melainkan juga dapat digunakan untuk, riset kuantitatif lainnya, bahkan untuk riset kualitatif, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, oh ini kecil banget ya, mudah-mudahan terlihat. Nah, bagaimana sih cara kita mengambil keputusan untuk menerapkan sebuah paradigma eksperimen tertentu, untuk mengambil keputusan apakah kita perlu memodifikasi atau bahkan membuat ulang atau membuat dari scratch gitu ya, dalam hal ini mengonstruksi sebuah paradigma eksperimen. Nah, ini kita bisa lihat, decision flow-nya gitu ya. Eee, ini adalah salah satu, flow untuk membantu kita dalam mengambil keputusan. Apakah kita dapat menerapkan paradigma eksperimen yang sudah tersedia, melakukan modifikasi, dan juga melakukan, konstruksi baru untuk sebuah paradigma eksperimen.
Nah, jadi tanyaan yang pertama adalah apakah pertanyaan riset kita itu dapat dijawab dengan paradigma yang sudah ada. Jadi, apakah riset kita itu dapat menggunakan paradigma eksperimen yang sudah tersedia. Misalnya nih, saya mau riset tentang ego depletion gitu ya. Nah, tugas-tugas atau paradigma ego depletion tuh kan bermacam-macam ya. Jadi bukan cuman sequential task kemarin yang kalian pelajari dan apa namanya sequential task sendiri juga bermacam-macam, ada variasi instrumen di dalamnya kayak gitu. Nah, kemudian saya lihat, oh, oke, berarti ada gitu ya paradigma eksperimen yang memungkinkan saya untuk melakukan riset mengenai ego depletion seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah ketika ada gitu ya, ya gitu jawabannya, kemudian saya akan melakukan evaluasi paradigma menggunakan kriteria-kriteria yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti itu. Nah, ketika misalnya, apa namanya, ketika, sudah melakukan evaluasi paradigma, pasti kan tetap akan ada keterbatasan ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi yang berulang, terlepas dari keterbatasan yang dimiliki oleh paradigma tersebut, apakah pertanyaan riset tetap dapat dijawab dengan paradigma tersebut, gitu ya. Ketika ya, maka saya akan melakukan, pilot testing gitu ya. Kemudian, eee apa namanya, setelah itu, di pilot testing pun apa namanya, akan, ada pengambilan keputusan bahwa ini tetap harus atau dapat dilakukan, atau misalnya perlu dilakukan, modifikasi gitu ya. Nah, kemudian kalau tidak gitu ya, apa namanya, ketika kita sudah melakukan evaluasi dan ternyata, paradigma tersebut tidak dapat menjawab atau tidak dapat menjawab pertanyaan riset kita, maka yang dapat kita lakukan adalah satu, apakah mengkonstruksi paradigma baru, dan yang kedua, apakah kita melakukan modifikasi terhadap paradigma tersebut, gitu ya. Baik kita melakukan konstruksi paradigma baru ataupun melakukan modifikasi, tetap harus dilakukan pilot study sebelum instrumen ini digunakan untuk riset eksperimen yang sesungguhnya. Nah, kemudian kalau di depan tadi jawaban kita adalah nggak ada gitu ya, nggak ada nih riset saya sangat baru, sangat, novel gitu ya. Nah, sebelum kita memutuskan hal yang lebih lanjut, kita harus mencari dulu gitu ya, harus mengkaji lebih banyak literatur. Jangan-jangan sudah ada tapi karena, apa namanya, literatur review kita belum kaya, maka kita tidak menemukan gitu ya. Nah, ketika misalnya ternyata dari, kajian yang lebih lanjut ditemukan, maka kita kembali lagi ke kriteria evaluasi paradigma dan, apa namanya, proses yang sama, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ketika jawabannya adalah tidak, gitu ya, maka ada 2 opsi. Yang pertama adalah, eee, melakukan konstruksi paradigma baru, kemudian yang kedua adalah melakukan modifikasi dari paradigma yang sudah ada. Sama seperti tadi, apakah, melakukan modifikasi ataupun membuat paradigma baru from scratch gitu ya, kita juga tetap harus melakukan pilot testing kayak gitu. Kenapa pilot testing ini memang sangat penting gitu ya, karena, banyak beberapa hal yang atau keterbatasan-keterbatasan yang baru dapat kita identifikasi setelah kita, melakukan pilot testing gitu ya. Terutama pilot testing ini biasanya dilakukan pada partisipan pada individu yang memiliki karakteristik yang sama dengan partisipan kita, kayak gitu ya. Jadi, pilot, testing sendiri gitu ya, itu macam-macam ya, fokusnya nanti atau hasil evaluasinya itu bisa berupa evaluasi terhadap stimulus, terhadap respons, ataupun, terhadap instruksi ya, kejelasan instruksi. Dan juga apakah, eee, paradigma ini dapat,
visible gitu ya, atau dapat dilakukan gitu ya. Karena pada beberapa paradigm gitu ada yang memang sangat tidak mungkin untuk dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya atau peralatan yang dimiliki atau misalnya bahkan waktu gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah isu mengenai pergeseran paradigma gitu ya. Nah, isu pergeseran paradigma ini dilandasi dari apa ya, penjelasan yang cacat gitu ya oleh teori-teori old psychology. Old psychology itu ya berarti teori-teori tradisional psikologi yang sebenarnya sampai sekarang masih kita implementasikan gitu ya. Jadi ini dikemukakan oleh seorang apa ya, ilmuwan dan akademisi namanya Warren Tryon gitu ya. Warren Tryon ini punya academic lineage, jadi kayak punya semacam kalau ditelusuri gitu ya, dia itu merupakan keturunan akademisi gitu ya, bukan keturunan dalam konteks, biologis ya, tapi gurunya dia itu atau guru dari guru dari guru dari gurunya dia itu merupakan siswa dari, Wundt, kayak gitu. Samalah saya punya misalnya, academic lineage kalian itu ya berarti dari guru-guru-guru-gurunya saya dan juga dari guru-guru, dari, guru-guru dari dosen-dosen kalian yang lain misalnya seperti itu. Nah, eee, teori atau bukan teori ya, paparan yang dikemukakan Tryon ini memang sangat menarik ya dan juga merupakan, eee, apa ya, penting untuk menjadi concern kita sebagai ilmuwan psikologi, bukan hanya pada orang-orang yang menggunakan metode eksperimen saja gitu ya. Karena itu tadi, ternyata ada kecacatan dalam, eee penjelasan dari, teori-teori psikologi gitu ya, old psychology. Jadi yang pertama adalah bahwa, eee, ini adalah kecacatan dalam penjelasan model biopsikososial gitu ya. Jadi kalau kalian belajar abnormal dulu gitu ya, baik itu perilaku abnormal maupun perilaku yang tidak, eee perilaku yang normal gitu ya, itu selalu disebutkan bahwa perilaku kita tersebut itu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Nah, dalam hal ini gitu ya, paradigma kita, paradigma psikologi lama gitu ya, ini sebenarnya hanya mampu menjelaskan hubungan kausalitas pada level apa, what, dan bukan pada level bagaimana gitu ya, how, dan juga pada level mengapa, why, gitu ya. Misalnya pada konteks model biopsikososial, ya kita hanya bilang bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh apa, yaitu aspek biologis, psikologis, dan sosial. Tapi pembuktian kausalitasnya tidak pernah di level how dan tidak pernah di level why, gitu ya. Penjelasan bagaimana dan mengapanya itu berhenti di apa namanya, konsep-konsep teoritis gitu ya, dan pembuktian-pembuktian yang sifatnya non eksperimental, sehingga klaim kausalitas tidak dapat ditarik. Nah, di sini kenapa penting? Karena gitu ya, mendaftar, menyebutkan apa saja yang menjadi faktor penyebab, itu sebenarnya tidak menjelaskan. Jadi proses mendaftar gitu ya, itu bukan menjelaskan. Di sini ya berarti listing is not explaining gitu ya. Sebenarnya yang kita lakukan di sini kausalitasnya ya hanya mendaftar saja, cuman menyebutkan saja apa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, bukan menjelaskan. Ingat sekali lagi ini dalam konteks pembuktian kausalitas ya. Kalau berdasarkan pembuktian teori, asumsi dan juga berdasarkan riset korelasional sih ya sudah banyak gitu ya. Tapi ingat bahwa eee, kausalitas tetap perlu dibuktikan gitu ya, karena walau bagaimanapun korelasi itu hanya variasi, pergerakan variasi variabel secara bersama-sama kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah penjelasan cacat mengenai box arrow model atau model panah dan kotak gitu ya. Nah, sebenarnya model ini itu digunakan oleh peneliti gitu ya untuk menjelaskan
atau menggambarkan hipotesis gitu. Jadi sebenarnya kalau itu hanya untuk menggambarkan pola hipotesis nggak masalah. Yang terjadi adalah gambar-gambar tersebut gitu ya, itu digunakan untuk menjelaskan mengapa hubungan kausalitas dapat terjadi. Nah, di sini konteksnya adalah drawing is not explaining gitu ya. Jadi menggambar itu sebenarnya bukan menjelaskan. Sekali lagi harus ada pembuktian kausalitas. Terlepas nanti eh, apa namanya sudah dilakukan pembuktian kausalitas mau kita gambarkan dalam bentuk kotak dan panah tidak masalah gitu ya. Tapi selama ini yang terjadi adalah kita mengimplementasikan apa namanya gambar-gambar kotak dan panah tersebut berdasarkan konsep teoritikal yang hanya dibuktikan di level eh, korelasional seperti itu. Jadi belum di level kausalitas. Kemudian yang berikutnya adalah oke, ini sama ya, maaf. Yang berikutnya adalah brain imaging gitu ya. Nah, jadi ini juga yang menjadi salah satu kritik dalam eksperimen neuroscience sebenarnya gitu ya. Jadi riset-riset biomarker itu kan misalnya yang populer misalnya menggunakan fMRI atau EEG gitu ya. Di mana hasil risetnya membuktikan bahwa ada beberapa area otak tertentu yang teraktivasi ketika partisipan diberikan perlakuan tertentu. Yang mana ketika teraktivasi itu dianggap sebagai mediator hubungan kausalitas antara variabel X dan Y. Misalnya nih, saya ingin mengetahui efek apa ya, misalnya relaksasi gitu ya terhadap eh, serangan panik gitu ya, di mana saya mengasumsikan bahwa serangan panik atau kecemasan gitu ya itu dapat tereduksi dengan adanya relaksasi misalnya. Oh sorry, malah kebalikannya. Kalau riset itu membuktikan bahwa eee, relaksasi itu malah dapat menginduksi eee, serangan panik pada individu yang punya kecenderungan panik gitu ya. Nah, di sini kan panik itu kalau di biomarker gitu ya, itu diindikasikan dengan peningkatan aktivitas di amigdala. Nah, alih-alih dianggap sebagai Y gitu, eee, peningkatan aktivitas di amigdala ini dianggap sebagai variabel moderator. Jadi yang dianggap memoderatori hubungan apa namanya, eee, antara variabel X dan variabel Y. Jadi yang menjelaskan atau yang mendinamikakan gitu ya. Padahal mengidentifikasi bagian yang otak yang teraktivasi itu tidak sama dengan penjelasan. Prinsipnya kita hanya mengidentifikasi sebuah aktivitas di otak gitu ya, yang merupakan manifestasi dari sebuah perlakuan yang kita dapatkan kayak gitu. Jadi apa namanya? Sebenarnya nggak menjelaskan sesuatu juga gitu ya. Jadi yang dimaksudkan dengan menjelaskan itu adalah misalnya kenapa sih kalau kita cemas itu amigdala yang teraktivasi bukan bagian yang lain? Kenapa sih amigdala itu terasosiasi dengan ancaman gitu yang menghasilkan pola respons cemas? Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar oh kalau cemas maka eee, amigdala teraktivasi. Ya, jadi kalau seperti itu saja tidak cukup gitu ya untuk level penjelasan. Kemudian yang berikutnya adalah conditioning. Jadi bahkan di sini pun metode modifikasi perilaku yang sudah sangat mapan gitu ya. Misalnya berupa operant conditioning dan juga responden conditioning, ini juga tidak dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa perubahan perilaku itu terjadi gitu ya. Bahwa perubahan perilaku terjadi iya, tapi bagaimana dan mengapa itu belum gitu ya. Jadi di sini ya functional explanation is not mechanism information. Jadi penjelasan fungsional bukan merupakan informasi mengenai mekanisme. Yang kita butuhkan tuh mekanisme. Misalnya kayak gini. Oh kalau eh, apa namanya bensin gitu ya. Kalau kita memasukkan bensin ke dalam eh, kendaraan bermotor, maka kendaraan bermotor itu dapat
bergerak, kayak gitu. Nah, penjelasan yang dibutuhkan adalah bagaimana bensin itu dapat, mengubah komponen-komponen atau memberikan efek terhadap motor sehingga terjadi, perubahan energi yang dapat memungkinkan kita atau memungkinkan kendaraan itu bergerak, seperti itu. Jadi bedakan antara hanya, eee, konklusi mengenai hubungan sebab akibat dengan mekanisme mengapa hubungan sebab dan bagaimana hubungan sebab akibat itu terjadi. Mengapa itu misalnya itu ya, kok bisa sih bensin merubah, eee, energi gitu ya, atau kok bisa sih dimasukin bensin itu motor jadi bisa bergerak gitu ya. Kemudian kalau bagaimana itu, bagaimana prosesnya perubahan, energi yang dihasilkan oleh bensin itu dapat mengubah atau menggerakkan mesin-mesin yang ada di kendaraan bermotor sehingga akhirnya kendaraan bermotor tersebut bergerak. Nah, solusi yang ditawarkan oleh, Wear and Try On itu tadi ya, nanti kalian bisa lihat, artikelnya ya. Kalian harus membaca sendiri artikelnya karena sangat bagus gitu ya dan mengubah paradigma kita gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa, paradigma, psikologi itu banyak sekali keterbatasannya gitu ya. Kemudian neuroscience gitu ya, yang dianggap sebagai ilmu baru yang breakthrough gitu ya, ternyata juga punya keterbatasan kayak gitu ya. Jadi, apa namanya, nanti kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya gitu ya. Nah, solusi yang ditawarkan oleh Tryon adalah harus adanya kolaborasi bersama antara psikologi dan neuroscience. Walaupun ini cukup sulit, karena apa? Karena ketika kita melakukan kolaborasi, berarti harus ada keinginan dari para ilmuwan baik dalam bidang psikologi dan neuroscience untuk merevisi teori-teori mereka berdasarkan temuan yang muncul akibat dari kolaborasi keduanya, gitu ya. Yang mana di sini, ego dari peneliti itu sangat diuji gitu ya. Kalau menggunakan terminologi sebenarnya sains itu dapat memperbaiki dirinya sendiri ya. Jadi sains itu bisa correct itself, tapi scientist tidak gitu. Nah, ketika scientist memang tidak mau mengkoreksi dan tidak dapat mengkoreksi dirinya sendiri, maka ya otomatis sains juga tidak dapat mengkoreksi dirinya sendiri gitu. Nah, kemudian bagaimana sih arah di masa yang akan datang gitu ya. Nah, jadi di sini di dalam psikologi sendiri sudah ada pergeseran dari theory of mind menjadi theory of brain. Jadi sekarang sudah mulai mengendorse bahwa proses mental itu dapat terukur secara lebih objektif menggunakan pemahaman lebih lanjut mengenai mekanisme yang terjadi di otak gitu ya. Jadi proses mental dan perilaku gitu ya. Jadi di sini psikologi mulai menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih objektif dalam melakukan pengukuran terutama dan juga menggunakan penjelasan-penjelasan yang objektif dalam hal ini yang lebih biologis dalam menjelaskan sebuah perilaku. Nah, tidak heran nanti malah kita kembali ke root awal kita yaitu biologi gitu. Apakah sepenuhnya bisa kembali menjadi, biologi gitu ya, itu juga tidak sebenarnya gitu ya. Itu sebenarnya nanti terkait dengan aspek ketiga ya. Ketika misalnya, tidak ada kolaborasi bersama antara psikologi dan, neuroscience gitu ya. Jadi aktivitas otak tanpa perilaku gitu, itu juga nggak matter sebenarnya. Karena, eee, misalnya dalam konteks, ini gitu ya, ketika kita hanya menggunakan satu pendekatan, maka kita akan mereduksi, definisi dari sebuah perilaku misalnya. Nah, sebagai contoh, kalau cemas gitu ya, dalam konteks neuroscience, cemas itu adalah aktivasi abnormal di amigdala gitu ya, atau terjadinya peningkatan aktivasi di amigdala. Kalau misalnya gangguan kecemasan berarti adanya aktivasi
yang abnormal dalam amigdala, bahkan tanpa adanya ancaman yang nyata, kayak gitu. Nah, itu kan terkesan sangat mereduksi ya, padahal, kecemasan atau gangguan kecemasan itu punya definisi yang kompleks gitu. Tapi definisi yang kompleks tanpa ada pengukuran objektif juga tidak tepat, kayak gitu. Nah, jadi di sini, kolaborasi bersama antara psikologi dan neuroscience itu memang dibutuhkan. Ada 2 prediksi ya terkait dengan, bagaimana nanti akhirnya hasil kolaborasinya antara psikologi dan neuroscience. Jadi arah yang pertama adalah akan konvergensi gitu ya, yang mana psikologi dan neuroscience ini akan berbagi tujuan umum yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda, seperti itu. Kemudian mereka akan bermuara di satu tujuan yang sama gitu. Sehingga nanti kaya banget gitu ya ketika kita menjelaskan kecemasan, eee, apa namanya, psikologi ini dan juga neuroscience yang seiring perkembangan akan terus-menerus mengembangkan metodenya dan memperbaiki, pemahamannya terhadap sebuah gejala gitu, itu akan semakin baik gitu ya. Sehingga ketika nanti mereka akan bertemu di satu muara, penjelasan terhadap sebuah, eee, teori gitu ya, itu akan menjadi kaya dan komprehensif. Jadi akan saling apa namanya, teori itu akan tervalidasi gitu ya, baik dalam menggunakan metode, di dalam neuroscience maupun menggunakan, metode di dalam psikologi gitu. Itu arah yang konvergensi. Kemudian arah yang otonomi gitu ya, yaitu menempatkan psikologi dan neuroscience pada ruang yang berbeda. Nah, ketika kita melakukan otonomi ini, kita akan semakin sadar bahwa psikologi ini tidak akan bisa lepas dari neuroscience gitu ya. Ketika nanti pembuktiannya itu, apa namanya, seiring berkembangnya waktu, pembuktian dalam bidang psikologi itu akan melibatkan proses-proses neuroscience atau menggunakan metode neuroscience. Jadi dia akan semakin dekat ke neuroscience. Kemudian untuk yang neuroscience juga akan menyadari bahwa dia tidak akan bisa lepas sepenuhnya dari psikologi, seperti itu. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa psikologi dan neuroscience itu saling terikat, codependence gitu ya. Tidak bisa, terpisah antara satu sama lain, namun dia juga tidak dapat disatukan gitu ya secara utuh. Jadi mungkin nanti, akan ada warna yang psikologi dan tetap akan ada warna, neuroscience gitu ya. Jadi, seperti itu gitu. Nah, salah satu, upaya konvergensi gitu ya, itu kan berarti menggunakan pengukuran yang sifatnya objektif. Salah satunya adalah biomarker dan tentu saja menggunakan metode riset, eee, eksperimen gitu ya. Yang mana ini, eee apa ya, masih sangat jarang dilakukan oleh peneliti-peneliti psikologi di Indonesia. Hampir sebagian besar peneliti psikologi di Indonesia itu menggunakan riset kuantitatif yang korelasional, seperti itu ya. Jadi konvergensi antara psikologi dan neuroscience ini tetap tidak dapat dilakukan ketika, metode yang digunakan itu lebih banyak yang menggunakan, kuantitatif korelasional. Oleh karena itu, saya rasa upaya utama dan pertama yang harus dilakukan terkait perbaikan psikologi di Indonesia adalah mulai mengembalikan, eee, eksperimen gitu ya, sebagai metode riset utama dalam bidang psikologi, seperti halnya, eksperimen jugalah yang membuat psikologi diakui sebagai, eee ilmu atau sains yang otonom dan berpisah dari biologi dan juga filsafat. Nah, demikian penjelasan dari saya. Silakan kalian, memperkaya gitu ya, dengan membaca lebih lanjut, mengenai hal ini di buku Psikologi Eksperimen yang sudah disusun oleh Bu Cleo ataupun di, eee,
buku psikologi eksperimen lainnya, tidak masalah ya, karena hasil isinya pasti akan, sama gitu. Kemudian, silakan baca juga, artikel terkait dari itu ya, keterbatasan-keterbatasan dalam, old psychology yang dikemukakan oleh, atau ditulis oleh Warren Tryon, dan juga, satu artikel lagi gitu ya, sebagai tambahan mengenai bagaimana sih cara melakukan rekonsiliasi antara psikologi dan biologi, gitu. Sekian penjelasan dari saya, eee, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat untuk kalian. Sekaligus saya, izin pamit gitu ya, ini adalah akhir dari, pembelajaran kita di psikologi eksperimen semester ini. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang saya lakukan itu tidak berkenan atau salah gitu, dan juga, apa namanya, kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya di semester depan. Semoga kita bisa segera bertemu, di kampus, di situasi seperti sebelum pandemi. Demikian dan selamat belajar.